Shalom, senang kembali di malam hari ini bersama saudara ketemu dengan saya dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab, yakni membaca Alkitab sekaligus juga coba dipahami ya ayat-ayat Alkitab itu dengan pemahaman sederhana ya. Dalam program ini saya sedang tidak menafsirkan. Di program Tadarusan Alkitab saya bukan sedang berniat untuk mengeksposisi ayat-ayat dengan dalam. Saya hanya ingin menginspirasi saudara, mengajak saudara untuk mulai membaca Alkitab dan akhirnya mencintai Alkitab. Dan jangan takut untuk membaca dan berpikir, saya nggak mengerti gitu ya. Faktanya sudah hampir 2 tahun ini saya melakukan hal yang sederhana, membaca ya. Dan kemudian dari ayat-ayat yang dibaca itu ya, kalau kita berdoa mengandalkan Roh Kudus, nanti Roh Kudus akan taruh sesuatu di hati. Dalam telinga orang Kristen itu sering disebut sebagai rema katanya. Atau sesuatu yang menonjol yang bisa kita dapatkan. Itu saja ya. Mulailah dari situ. Maka saya sengaja buat program ini supaya saudara mulai bisa berpikir gitu ya, bahwa ya membaca atau menafsirkan Alkitab atau mendalami Alkitab itu tidak terlalu ribet lah ya. Selama kita mau, selama kita bergantung pada Roh Kudus, maka Roh Kudus pasti tolong kita. Pasti itu ya. Dan sebelum kita lanjutkan Yunus pasal 3, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami mau mulai lagi tadarusan Alkitab kami, kitab Nabi Yunus. Dan seperti biasa, kami tidak akan mulai sebelum minta campur tangan Roh Kudus, Roh Penolong untuk memampukan kami, sehingga di segala keterbatasan kami, ayat-ayat yang kami baca itu jadi terang, jadi muncul mutiara-mutiaranya, sehingga kami bisa mendapatkan sesuatu yang berharga untuk kami, sehingga kami lebih memahami tentang dirimu, kami semakin kenal Tuhan kami, dan akhirnya di sisa hidup ini kami semakin bisa jadi berkat bagi banyak orang, dan di atas segalanya bisa lebih menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara, siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita coba membuka Yunus pasal yang ketiga pada malam hari ini. Sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Mengerti Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, Yunus pasal yang ketiga, perikopnya pertobatan Niniwe. Kita tahu di pasal 1, Yunus diperintahkan Tuhan untuk mempertobatkan orang-orang di Niniwe karena kejahatannya sudah sampai di telinga Tuhan dan Tuhan ingin menghukum Niniwe. Tapi Yunus tidak mau. Dia mau menjauhi hadirat Tuhan dengan pergi ke seberang atau yang berlawanan arah dengan Niniwe. Mestinya kalau dia tinggal dari Yerusalem atau tanah Palestina, mestinya Yunus itu ke timur, ke Niniwe, tapi dia malah ke barat gitu ya, ke Tarsis. Dan pasal 2, ketika Yunus dalam kapal menuju ke Tarsis menjauhi hadirat Tuhan, kapal itu diterpa badai yang keras, dan akhirnya orang-orang di kapal itu paham bahwa ini semua gara-gara Yunus, dan Yunus dilemparkan ke laut dan badai itu berhenti. Orang-orang dalam kapal kemudian
memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dan bernazar kepada Tuhan. Sedangkan Yunus yang dilempar ke laut tidak mati tapi ditelan oleh ikan yang diutus Tuhan. Karena di dalam pasal 2 dijelaskan bahwa ikan itu ketika menelan Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan Yunus, di hari ketiga itu Tuhan berfirman kepada ikan itu supaya memuntahkan Yunus ke darat dan Yunus akhirnya dimuntahkan. Jadi dalam bahasa yang sederhana saya mengatakan bahwa ikan besar itu adalah utusan Tuhan. Besar kemungkinan adalah ikan paus yang diperintahkan Tuhan, jadi diberikan sesuatu tugas khusus sehingga tentu yang menelan Yunus bukan semata ikan paus yang bisa kita lihat di lautan lepas, tapi ikan paus yang dalam misi khusus sehingga ketika Yunus ditelan dan ada dalam perut ikan, Yunus tidak mati gitu ya. Kalau ikan paus benar menelan kita pasti mati dalam perut ikan itu. Jangankan 3 hari 3 malam, saya yakin beberapa jam pun ketika kita dimuntahkan lagi pasti kita sudah jadi bangke. Tapi ini karena dapat perintah Tuhan khusus, maka ikan ini ya bisa bisa berupa jadi ikan yang lain atau mungkin juga ikan jadi-jadian. Ikan yang ditugaskan khusus untuk menelan Yunus ya. Ini masih dalam area tafsir semuanya ya. Faktanya Yunus nggak mati itu sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Dalam perut ikan ya nggak mati, ya masih hidup. Bahkan di pasal 2 kemarin dalam perut ikan Yunus masih berdoa, itu sesuatu yang amazing gitu ya. Faktanya Alkitab berkata demikian. Jadi saya berani berkata ikan ini ikan yang khusus ya. Bukan ikan paus, bukan ikan biasa yang kita bisa lihat di laut, tapi ikan yang memang spesifik. Tuhan bisa pakai ikan-ikan itu dengan tugas dan di switch begitu ya, dirubah sedemikian rupa sehingga membuat Yunus bisa hidup di dalam perut ikan itu, atau bisa saja Tuhan memang membuat ikan baru atau menciptakan ikan baru dengan tugas khusus ya, hanya untuk menelan Yunus sehingga Yunus akhirnya bertobat dalam perut ikan itu. Mana yang benar? Itu masih dalam area tafsir ya. Jadi saya tidak mau terlalu memastikan atau meyakini karena saya sendiri pun merasa bahwa menafsirkan yang satu atau yang dua itu tidak terlalu signifikan ya, karena cerita di dalam Nabi Yunus bukan cerita soal yang ditekankan bukan ikannya itu ikan apa. Ikan benar atau ikan jadi-jadian, bukan itu strong point-nya. Jadi saya tidak terlalu mau fokus di sana. Semoga saudara juga memahami ya. Pertobatan Niniwe bersama saya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya kepada mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Hanya 10 ayat pasal 3 ini. Jadi ya mungkin tidak sampai setengah jam gitu saudara ya. It's okay, ya kita mengalir saja. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, bahwa pasal 3 ini mengcover cerita yang menarik lagi. Di pasal 1, Yunus menolak ke Niniwe. Pasal 1 bagian akhir, dia akhirnya
ditelan oleh ikan besar, dan pasal kedua Yunus berdoa, dan akhirnya dalam pertobatan itu Tuhan memerintahkan si ikan besar ini untuk memuntahkan Yunus ke darat. Singkat cerita, di pasal 3 Yunus sudah di daratan lagi. Daratan mana? Ya kita tidak tahu, saudara. Apakah pulau kecil atau pulau besar? Ya nggak dicatat oleh Alkitab. Ya sambil intermezzo saja, kalau Alkitab tidak mengatakan apa-apa ya kita nggak usah berasumsi, kita nggak usah menafsirkan. Oh, Yunus ada di daratan, daratannya adalah Kalimantan. Nggak usah, saudara ya. Ya biarlah itu Alkitab ya, kalau tidak bicara ya Alkitab tidak berarti tidak menekankan hal itu. Yang pastinya Yunus yang tadinya karena ikan besar tentu ada di laut dalam ya, itu Yunus akhirnya dimuntahkan ke daratan, ikannya itu masih hidup ya, kembali ke lautan dalam, atau ikan itu tiba-tiba hilang begitu karena ikan ini ikan jadi-jadian, ya juga nggak usah dipikirkan, nggak usah ditafsirkan karena Alkitab nggak mengatakan apa-apa. Nggak ada juga cerita Yunus di kitab-kitab lainnya yang menceritakan soal ini, saudara ya. Menceritakan soal detailnya, bagaimana ikan itu, bagaimana siapa ikan itu, ya kemana ikan itu nggak ada di dalam ayat-ayat literatur Alkitab lainnya. Jadi nggak usah kita menghabiskan waktu, energi yang panjang di situ. Singkat cerita, akhirnya Tuhan kembali memerintahkan perintah yang sama seperti yang kita temukan di pasal 1 kepada Yunus. Tapi bedanya dengan pasal 1, pasal 3 ini Yunus kemudian bersiap pergi ke Niniwe. Dia tidak lagi mau menjauhi Tuhan, dia tidak lagi membangkang Tuhan. Dari tempatnya di daratan, ya di sebuah pulau mungkin, di sebuah kota mungkin, ya nggak ada yang tahu. Ya Yunus akhirnya melangkahkan kakinya menuju ke Niniwe. Niniwe di pasal 3 ini juga dikatakan sebuah kota yang luar biasa mengagumkan besarnya. Ya, itu kalau dari ujung barat ke ujung timur kota Niniwe, Alkitab katakan butuh 3 hari perjalanan untuk misalnya kita mau memutari ya atau menjelajahi kota Niniwe. Ya luar biasa besar. 3 hari perjalanan tuh lama loh, saudara. Jadi bukan kota biasa. Ya mungkin besar kemungkinan ya tidak sebesar Jakarta ya. Tapi ya tentu dengan kondisi dan juga latar zaman dulu, kota yang luasnya 3 hari perjalanan itu berarti ya kota yang bukan sembarangan kota ya. Dan saya juga tidak yakin kalau ada kota sebesar ini tuh kota itu dibentengi oleh tembok yang luar biasa besar ya. Mungkin temboknya itu hanya melindungi dari sisi sebelah bagian mana gitu ya, yang paling rentan dari bahaya gempuran musuh. Tapi kalau kayak Jakarta begini, ya bayangkan saudara, Jakarta ini di setiap bagian luar Jakarta itu dibangun benteng, itu kan luar biasa, sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Dia bisa dikerjakan mungkin bertahun-tahun gitu ya. Dan juga butuh dana yang sangat besar ya untuk membentengi atau membuat benteng yang mengitari kota Jakarta ini. Jadi saya yakin saking besarnya Niniwe itu ya bukan seperti kota-kota perlindungan yang dikelilingi oleh benteng, tapi ya kota yang mungkin ada bentengnya tapi di sisi bagian terluar yang dianggap paling rentan bisa diserang oleh musuh. Tapi sisi-sisi lain yang dirasa aman ya tidak ditutupi atau tidak di-cover oleh tembok kota atau benteng yang mengitari. Dan menariknya juga, saya bilang kan Niniwe itu adalah besar kemungkinan ibu kota Assyria atau Asyur, atau kalau bukan ibu kota ya kota megapolitan di wilayah Assyria, kerajaan yang megah terbesar di zamannya. Dan itu jelas kota kafir. Kota yang tidak mengenal Elohim, tidak mengenal Adonai, tidak mengenal Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Kota penyembahan berhala. Ya, jadi kalau saudara ikuti tadarusan saya di pasal 1, pasal 2, saya berkata bahwa Niniwe itu, kenapa Yunus nggak mau ke Niniwe? Karena Yunus berpikir, mempertobatkan orang-orang yang tidak kenal engkau itu bagaimana? Mempertobatkan orang yang kafir yang jelas-jelas bukan bagian sebagai seperti aku umat pilihan Tuhan, ya ngapain? Ngapain energi kita, energiku, ku pakai untuk menyelamatkan orang yang tidak ada hubungannya dengan aku?
Mungkin Yunus dalam kesempatan lain tidak di cover di Alkitab, mungkin berkata kepada Tuhan, kalau kau perintahkan aku untuk mempertobatkan orang-orang Israel, aku bersedia karena Israel, bangsa Israel, biar bagaimanapun ya masih satu darah dengan aku mengasihi mereka, saudaraku. Tapi kalau bangsa lain, kafir pula, penyembah berhala pula, ya kalau mereka berbuat jahat ya sudah sewajarnya. Ngapainlah nanti buang-buang energi, capek aku di sana. Makanya Yunus menolak di pasal 1. Apakah penduduk Niniwe dari pasal 1 menuju pasal 3 ini berubah begitu? Ya tentu tidak, penduduknya tetap sama. Tapi asumsi atau tafsiran yang kita bagikan di dalam pasal 1 ternyata tidak seperti itu faktanya. Meskipun mungkin mereka tidak percaya kepada Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang disembah orang Israel, tapi ketika Yunus ya sehari perjalanan kemudian berteriak 40 hari lagi Niniwe akan ditukang balikan. Nah, orang-orang Niniwe ini percaya kepada Allah. Perhatikan Allahnya di sini bukan Allah huruf besar atau Tuhan huruf besar, ALLHH huruf besar. Jadi tidak merujuk spesifik kepada Elohim, kepada Adonai, kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi maksudnya orang-orang Niniwe ini percaya adanya Tuhan, adanya dewa, adanya Allah. Ya, oknum yang bukan manusia yang memang mengendalikan atau yang menguasai atau yang bahkan menciptakan alam semesta. Tentu definisi Allah mereka, orang Niniwe, dengan Allah yang dipahami oleh Yunus berbeda. Tapi mereka memposisikan Allah itu ya lebih tinggi daripada mereka. Jadi dikatakan di dalam kitab Yunus, orang Niniwe ini percaya kepada Allah. Percaya ada oknum, ada sosok gitu ya, yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran manusia, yang jauh lebih tinggi, lebih superior dari mereka, ya, yang mungkin menciptakan langit dan bumi, menciptakan lautan dan daratan, dan lain sebagainya. Mungkin mereka sembah sebagai dalam bentuk patung-patung tertentu. Mereka percaya Allah, tapi bukan Allahnya Israel. Nangkep ya saudara ya. Seperti orang di luar sana ya banyak percaya Tuhan, tapi Tuhannya kan bukan Tuhan Yesus, bukan Tuhannya kita gitu ya. Mereka percaya. Ketika mereka melihat matahari kok bisa tiba-tiba sore hari redup gitu ya, terus munculnya bulan dan bulan itu menyala tapi tidak seterik matahari. Tentu mereka berpikir pasti ada sosok, ada oknum yang menciptakan itu semuanya, yang jelas bukan manusia. Nah, orang Niniwe percaya kepada Allah, dan ketika Yunus yang berteriak-teriak seperti itu, mungkin mereka juga melihat penampilan Yunus yang jelas bukan orang mereka, bukan dari bangsa mereka, ya. Mungkin Yunus juga berbahasa yang asing gitu ya, yang tidak mereka mudah mengerti. Meskipun demikian mereka masih bisa paham sedikit-sedikit karena satu rumpun. Karena bahasa Ibrani ya seperti Abraham berasal dari wilayah Mesopotamia, Abraham berasal dari Ur-Kasdim, dan juga Niniwe ini adalah wilayah dari kerajaan Assyria juga ya, zaman dulu. Jadi rumpun bahasanya sama, seperti kalau saya teriak-teriak di Kuala Lumpur, ya sedikit banyak orang Kuala Lumpur akan mengerti bahasa saya. Sebaliknya juga orang yang berasal dari Melayu, dari Malaysia, ketika mereka teriak-teriak di Jakarta pakai bahasa Melayu, sedikit banyak saya pasti akan mengerti, meskipun tidak mengerti secara utuh. Nangkep ya saudara ya? Karena ada beberapa kata dan pengucapan sebuah kata itu yang mirip dan artinya mirip, karena satu rumpun bahasa ini. Bahasa Semit namanya, atau rumpun Semit namanya. Di situ ada bahasa ya Aram, bahasa Arab, bahasa Ibrani ya. Dan orang Niniwe itu ya dipercaya menggunakan bahasa Aram ya, karena wilayah Mesopotamia, Assyria di zaman Perjanjian Lama itu ya menggunakan bahasa Aram. Itu kenapa ketika orang Israel, orang Yahudi dibuang ke Babel, terus mereka kembali ke Yerusalem, ke Yahudi, ke Yehuda. Mereka akhirnya lebih fasih berbahasa Aram. Itu kenapa di zaman Perjanjian Baru, Yesus dan murid-muridnya juga berbahasa Aram. Ya. Bahkan nyaris mereka tidak bisa berbahasa Ibrani, karena bahasa Ibrani adalah bahasa yang hanya dikuasai dengan dalam oleh orang-orang yang menggeluti Alkitab, atau kitab suci, atau agama Yahudi. Nah, karena orang Niniwe percaya kepada Allah, mereka mungkin juga melihat, kok Yunus ini orang beda, bukan orang kita. Ngapain dia teriak-teriak mengingatkan kita bahwa Tuhannya akan menunggang balikan kota kita? Ya, tentu mereka berpikir.
Ya kalau saya ngapain juga, nah nggak ada nggak ada hubungan saudara. Ya udah kalau ada orang yang nggak ada hubungan dengan darah dengan kita terus mau ditunggang balikan oleh Tuhan, ya ngapain diselamatkan? Mereka mungkin beranalogi begitu sehingga akhirnya mereka percaya omongan Yunus ini. Entah mungkin juga Yunus ini sudah dikenal atau Yunus ini sudah sebelumnya mempraktekkan mujizat, saya nggak tahu karena Alkitab nggak ngomong. Faktanya orang Niniwe percaya kepada omongan Yunus. Ini sesuatu yang juga masih ya, dalam dunia tafsir ya butuh penafsiran yang dalam karena literatur di Alkitab tidak menjelaskan apa-apa. Jadi masih agak liar gitu. Kita bisa menafsirkan macam-macam. Maka saya juga akhirnya memahami bisa saja sebelum Yunus teriak-teriak tadi mengingatkan bahwa Niniwe akan ditukang balikan 40 hari oleh Tuhan. Dalam kurun waktu 40 hari akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Mungkin Yunus sudah melakukan beberapa mujizat. Atau orang-orang Niniwe sudah cukup mengenal Yunus gitu. Jadi cerita Yunus yang dimakan ikan besar, kemudian terdampar di daratan, terus menuju ke Niniwe, ini bukan cerita yang runtun gitu. Ada jeda waktu yang cukup panjang. Mungkin Yunus sudah berada di Niniwe beberapa bulan sebelumnya, beberapa tahun mungkin, kemudian dia baru mengingatkan ini kepada orang Niniwe supaya bertobat. Bisa saja, ya. Karena Alkitab nggak mengatakan apa-apa. Soal beberapa waktu, hari, yaitu cuman kota Niniwe ini kalau dijelajahi ya 3 hari ya perjalanan. Dan Yunus dari daratan itu, setelah masuk Niniwe, dia berjalan 1 hari, berarti kurang lebih ya baru setengah Niniwe dia jelajahi, kemudian dia berteriak-teriak bahwa Niniwe akan ditunggang balikan Tuhan dalam kurun waktu 40 hari ke depan. Dan karena orang Niniwe ini percaya kepada tadi sosok oknum yang supranatural pencipta langit dan bumi ini, maka dan mereka mungkin melihat apa yang dilakukan oleh Yunus dan penampilan Yunus, mereka akhirnya percaya. Ini sesuatu yang nggak masuk akal. Bagaimana mungkin orang kafir bisa percaya kepada Tuhan? Tapi sekali lagi, saudara, dalam cerita Yunus ini, ya saya menyimpulkan orang itu kalau sudah tahu bahwa dirinya akan ditimpa masalah, orang kalau sudah tahu bahwa dirinya akan bermasalah, orang kalau sudah tahu bahwa ada ancaman di masa depannya yang dia tahu cepat atau lambat akan terjadi atas dia, itu orang-orang seperti ini tuh orang-orang yang mudah untuk dipengaruhi. Ya. Benar ya, orang yang bermasalah, orang yang sudah hopeless, orang yang kayaknya sudah putus asa itu gampang dipengaruhi. Ya, makanya ya saya ambil contoh kemarin mengenai robot trading itu ya. Itu kan yang ikut bagi saya orang-orang bermasalah. Maafkan saya ya. Bermasalah itu bukan berarti miskin semata. Faktanya yang ikut robot trading ada orang kaya juga. Bermasalah ini ya berarti maksud saya mereka ini ya belum berada dengan sikap hati yang baik gitu. Mereka belum bisa bersyukur dengan keadaan mereka. Mereka masih sangat hedon, sangat duniawi, sehingga ketika ditawarkan kekayaan dengan cara cepat, ya mereka langsung invest saja, nggak mikir panjang. Ini orang-orang yang bagi saya masih bermasalah gitu, saudara. Jadi bermasalah itu bukan masalah miskin, sakit semata, tapi ya masalah psikis, ya, psikologi gitu ya, masalah mental, ya macam-macam, saudara. Hari-hari ini banyak orang yang kita sebut sakit, tapi bukan sakit fisik, tapi sakit yang lainnya. Kejiwaan, itu juga sakit, saudara ya. Mental health gitu ya. Sakit mental gitu ya. Dan ya orang-orang Niniwe ya ketika tahu bahwa, waduh 40 hari lagi kita akan ditunggang balikan, ya mereka tahu ini ancaman ya. Mereka mungkin belum tentu percaya juga apa yang dikatakan Yunus, tapi juga kalau nggak percaya, nanti kalau terjadi benar-benar ya mereka kayak mati konyol gitu. Jadi mereka akhirnya ya sudahlah, nothing tulus saja, percaya aja. Kalau 40 hari nggak ada apa-apa, ya berarti Yunus ini pembohong. Tapi kalau kita sudah bertobat dan kemudian 40 hari berikutnya Tuhan urungkan, ya berarti ya puji Tuhan kita selamat. Daripada kita abaikan terus 40 hari ke depan ternyata benar-benar kita ditimpa mara bahaya, ya kan bodoh, kita sudah diingatkan. Mungkin logika orang-orang Niniwe juga lagi jalan gitu, saudara. Sehingga akhirnya raja ketika mendengarkan itu ya memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berpuasa. Bukan cuma rakyatnya, bukan cuma manusia dewasa yang disuruh puasa, tapi juga anak-anak,
diperintahkan untuk berpuasa dan mengenakan kain kabung, dan bukan cuma manusia, tapi semua binatang ternak ya, lembu, sapi, kambing, domba juga disuruh puasa, saudara. Sehingga Bapak Ibu tahu dong kalau kambing domba nggak dikasih makan, kalau lembu, sapi nggak dikasih makan, mereka pasti akan bersuara, meh, meh, itu akan rame sekali, mo, itu akan rame sekali. Ya itu ya kalau lapar ya berarti itu kan keluhan, itu kan mereka sedang apa bahasanya di kitab Yunus ini mereka berseru kepada Tuhan agar bisa makan gitu ya. Dan ketika penduduk Niniwe dan seluruh kambing ternak, lembu sapi, hewan kurban, hewan ternaknya berpuasa tadi, akhirnya Tuhan melihat mereka dan menyesal ya. Alkitab katakan maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka ya. Karena Tuhan melihat bahwa mereka sungguh-sungguh orang kafir ini yang bahkan tidak punya pengenalan pribadi dengan terhadapku ternyata mendengarkan Yunus yang menyembahku. Ya, hatinya hancur, hatinya Tuhan hancur, dan akhirnya Tuhan membatalkan semua yang sudah dinazarkannya untuk dijalankan, yakni menunggang balikan Niniwe. Apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Yang bisa kita dapatkan dari cerita ini, don't judge the book by the cover ya. Jangan menilai buku atau seseorang atau siapapun hanya dari tampilan luarnya, dari sampulnya. Sebab banyak menipu. Saya beberapa hari terakhir ini lagi beli beberapa buku filsafat ya saudara ya. Cuman saya pikir daripada saya biasanya dulu belinya, kalau beli pasti yang berbahasa Inggris gitu ya. Meskipun saya tidak fasih ya, ngertilah sedikit banyak gitu ya. Cuma kan memang butuh energi khusus ya, karena itu bukan bahasa yang familiar, bukan bahasa sehari-hari saya. Sehingga kalau baca itu biasanya kalau pakai tulisan Indonesia atau bahasa Indonesia, sehari itu ya mungkin buku tebal juga bisa saya baca selesai. Ya, saya kalau baca novel itu nggak pernah sampai 2-3 hari, sehari selesai. Ya, karena ya saya tahulah ilmu sedikit membaca cepat tuh gimana. Baru ketika sudah finish dan saya mau mendalami ya saya baru baca pelan-pelan gitu ya. Tapi untuk membaca cepat, mendapatkan kesimpulan dari apa yang dituliskan buku itu, ya saya punya ilmunya gitu. Tapi saya pikir kalau pakai bahasa Inggris pertama mahal, ya harus beli buku impor tuh kan mahal gitu ya. Terus juga butuh effort juga untuk mengerti dan membacanya pelan-pelan. Saya pikir saya cobalah cari yang terjemahan Indonesia gitu ya. Saya akhirnya browsing di toko online, ketemu beberapa buku yang saya pengen baca ya tentang filsafat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan you know what, ketika saya beli, saya malah semakin nggak ngerti karena terjemahan yang bagi saya terlalu baku atau terlalu aneh gitu ya. Jadi mereka menerjemahkannya itu bukan per kalimat atau per poin gitu ya, tapi menerjemahkannya kata per kata ya. Sehingga ketika kata per kata itu disusun menjadi rangkaian kalimat dalam bahasa Indonesia, jadi agak aneh. Saya bingung, saya malah bilang, waduh, bukunya bagus gitu ya, kayaknya ya buku normal lah yang hari-hari ini dijual di toko buku gitu ya. Tapi terjemahannya ini terjemahan yang bagi saya membuat saya berpikir ulang, ini bahasa Indonesia atau bahasa dari planet Mars gitu ya saudara ya. Sehingga akhirnya saya kesulitan untuk memahaminya, malah butuh effort khusus, dan akhirnya ya tadi nggak dibaca. Jadi don't judge the book by the cover gitu ya. Jadi sama Yunus menilai orang-orang Niniwe itu nggak mungkin bertobat, nggak kenal Tuhan, bagaimana bisa bertobat. Tapi faktanya mereka memang percaya kepada Allah ya, percaya kepada sosok yang supranatural yang menciptakan segalanya, dan mereka mengekspresikan rasa pertobatan mereka dengan cara yang seperti dilakukan orang-orang zaman dulu di Timur Tengah. Kalau berkabung itu bukan ajaran dari Taurat semata, itu ajaran universal di Timur Tengah. Harus memakai kain kabung dan berpuasa. Jadi itu bukan ajaran Alkitab semata. Alkitab hanya mengadopsi. Makanya ketika Daniel dapat mimpi dan dia mau mengerti mimpi, ya dia juga bergumul karena ketakutan mimpinya soal akhir zaman. Daniel berkabung dan berpuasa, Alkitab katakan.
Apakah Daniel itu melakukan hal yang baru yang tidak dikerjakan orang di zamannya? Enggak, Daniel hanya mengikuti apa yang sudah umum di zamannya. Seperti hari-hari ini, kalau kita misalnya kehujanan, maka atau hari mau hujan, kita bawa payung. Kalau kita laki-laki misalnya mau keluar, ya bermain di halaman, pokoknya di outdoor gitu, di tiang hari karena ada tugas dan pekerjaan khusus, maka siapkan topi. Itu sesuatu yang sudah umum, pemahaman umum. Nangkep ya saudara ya? Kalau naik motor harus pakai helm, itu sudah aturan umum, ya, bukan aturan khusus. Jadi Daniel itu ketika berkabung dan berpuasa itu karena Daniel dalam hidupnya melihat orang-orang di zamannya, entah sebangsa atau bukan bangsanya, percaya atau tidak percaya, kalau mereka mau berkabung, bersedih, mereka ya memakai kain kabung dan juga berpuasa. Itu udah budaya zaman itu. Nah, orang-orang Niniwe melakukan hal itu. Dan akhirnya Tuhan melihat bahwa mereka melakukan ini karena mereka tulus, tidak mau ditunggangbalikan oleh Dia. Dan akhirnya Tuhan melihat ketulusan itu, dan Tuhan mengurungkan niatnya, dan bahkan Alkitab kata-kata dia menyesal berencana ingin membinasakan Niniwe. Jadi saudara, apa yang bisa kita dapatkan dalam pasal 3 kitab Yunus ini, selain jangan menilai buku dari sampulnya, jangan menilai orang dari tampilan luarnya, terus percayalah gitu ya, bahwa apa yang kita pikirkan itu, meskipun kita berpikir dengan logika, itu belum tentu hal yang benar. Ya, faktanya Yunus berpikir Niniwe ini tidak kenal Tuhan, bukan sebangsa, bagaimana mungkin bertobat? Ya, dia berpikir pakai pola pikirnya yang dia percayai, tapi faktanya pada kenyataannya, ketika Yunus teriak-teriak, seluruh penduduk Niniwe, bahkan rajanya memerintahkan agar berkabung dan berpuasa. Bukan cuma manusia, tapi semua binatang ternaknya diperintahkan untuk jangan dikasih makan atau dikondisikan berpuasa, supaya semua manusia dan binatang itu benar-benar berpasrah diri dan berteriak, bertobat, meraung-raung, meminta belas kasihan Tuhan. Dan itu terdengar sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan pulihkan. Apa yang bisa kita dapatkan? Belajarlah jadi orang yang tadi, ya, jangan menilai orang dari luar. Yunus salah menilai Niniwe. Andai kata dia menilai dengan benar, nggak perlu dia harus ke Tarsis, nggak perlu dia nyaris membinasakan orang-orang di satu kapal dengan dia, dan nggak mungkin dia buang-buang waktu, bahkan hampir mengorbankan nyawa dengan ditelan ikan besar. Jadi coba lihat isinya, bukan sekedar sampulnya. Semoga dipahami. God bless you. Ya, saya mengundang saudara untuk ikut kelas kristologi yang pneumatologi yang akan saya ampul nanti, atau kelas ini dibuka nanti, pertemuannya di bulan Oktober ya. Saudara boleh mendaftar, pendaftarannya cuma 100.000, murah sekali ya, daripada beli es krim. Mendingan kita belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi bersama komunitas kami. Kebetulan kelas ini saya mengajar, dan saya mau membagikan apa yang saya tahu, saya imani soal Roh Kudus itu kepada saudara. Gitu ya saudara ya. Dan kalau sudah diberkati, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share program ini. Dikenalkan program ini kepada yang lainnya. Dengan kau mengenalkan program ini kepada yang lainnya, itu sama saja kau melayani bersama saya ya, bersama kami. Karena lewat saudara, program ini semakin banyak yang mengenalnya. Jadi kita bertumbuh sama-sama dalam
tadarusan Alkitab atau membaca Alkitab, menjadi komunitas yang mulai belajar membaca Alkitab dengan rutin, mulai menjadi komunitas yang mulai mencintai Alkitab dengan sungguh gitu. Mencintai Alkitab pasti akan nantinya mencintai Tuhan, karena Tuhan yang benar itu bisa kita kenali dari apa yang dikatakan Alkitab. Oke saudara, dan kita akan akhiri, dan sebelum kita akhiri, saya mengajak kita untuk kembali satu dalam doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami sudah belajar dari Yunus di pasal 3, dan kami belajar saat ini untuk tidak menilai sesuatu hanya dari tampilan luarnya. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sampai jumpa di esok hari dalam program Deep Talk Literasi berikutnya. God bless you.